Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertemuan kita ke-9 ini dengan Ibu meneruskan materi integer programming yang sudah diberikan oleh Bu Siska. Karena mahasiswanya cuma 5 orang ya? 5 atau 6 kalian ini? 5, Bu. Oke. Enak, Ibu senang sekali kalau mahasiswanya sedikit ya. Mudah ngeceknya, mudah ngajarinya, mudah segalanya. Itu ngapo Pratama itu giginya baik kelihatan gelap nian itu ngeri Ibu nengoknya. Ya. Pratama angkatan berapa ya? Pratama angkatan berapa? Wah, Agung 16. Woi, dah Agung kau ini. Nak ngapo pula dibuat nama Pratama APT. Namonian yang lengkap ya. Buat nama itu sesuai dengan nama aslinya ya. Dibuat balik-balik. Benernya apa kau? Tapi kalau denger ke suara logatnya tuh logat kau nian itu tidak salah lagi kau Agung nian itu berarti. Iya. Ya, Mal kawan kau tuh. Kamu nih sekawanan nian ini ya. Agung, Akmal ini. Wano dia nih Bu apal namanya aja, mukanya nggak inget-inget banget, Rizka juga gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Ibu harapkan nilainya bagus-bagus lah. Kalau orang 5 harus bagus-bagus nilainya ya. Kalau bila perlu A semua gitu. Ya memang harus A semua dong, jangan di bawah A. Beruntunglah kalian dapat kelas integer programming yang mahasiswanya sedikit, biasanya membludak terus. Ini mungkin karena udah diambil semua di genap ya kan. Mata kuliah pilihan ini boleh diambil genap, boleh diambil ganjil. Jadi kebetulan kalian ngambil yang ganjil. Oke, dengan tidak berlama-lama kita lanjutkan materi yang Ibu Siska informasikan ke Ibu adalah setelah branch and bound. Berarti kita berbicara cutting plan. Oke. Ibu kira udah ada di layar, bisa dilihat sama-sama. Oke. Nanti malam ada pop quiznya, nanti dikerjakan ya, jangan lupa. Untuk nilai tambah ya, kalau lewat nggak apa-apa, artinya tidak dapat nilai tambah itu aja. Jadi akan Ibu akumulasikan langsung ke ke nilai kuis dan UAS ya yang ada di Ibu. Kuis di minggu ke-12 dan UTS minggu ke-16. Dengan begitu harapan Ibu kalau ada mahasiswa yang masih nunggu nak tamat gitu ya, tapi masih ada kuliah, tuh bisa cepat. Ini S2 atau S1 ya? IP-nya ini. Mal, S2 atau S1 Mal? Ngambil IP ini. S1. Oh, S1. Agung S1 atau S2? Agung S1 atau S2? Gung. S1 semua ya? Rasanya Agung ini sudah pernah kuliah kan? Ya, Bu, sudah, Bu. S2 berarti. Indri? S1, S2, In? S1, Bu. S1. Oh, ini tadi siapa? Wano dia? S1, S2? S1 juga rasanya ya? Iya, Rizka juga ya S1 ya? Iya. Nah, berarti si Agung Dewa ini. Jadi kamu tanyalah sama si Agung, dia sudah S2. Berarti sudah banyak paham. Materinya yang itu-itulah, jadi dia udah tahu semua. Ya. Oke, si Agung nih, kau nih Gung kemarin dapat C itu gara-gara ada yang enggak ikut kan? Itulah. Kau tuh lah yang termasuk salah satu yang dapat nilai C itu. Iya kan? Tahu Ibu kuliah IP, kuliah Invent ini AB-AB ya, enggak pernah, jarang nih dapat C itu artinya sudah paling parah nih, itu udah bisa ditolong lagi. Ya. Jadi kuliah IP sama inventory itu jarang dapat C itu. Bila perlu nanti dapat A semua, tapi ya harus belajar dong. Ya, nggak masalah Ibu ngasih nilai A itu kalau memang sesuai. Oke, nggak berlama-lama. Sekarang kita lihat pendekatan cutting plan. Ibu ambil dari buku yang kemarin ya, pasti Ibu Siska sudah share juga bukunya. Jadi itulah yang dibilang gitu. Ibu males translate, ngomongnya aja bahasa Indonesia. Ibu kan share ada videonya, artinya bisa ditonton ulang gitu ya. Dalam geometri persamaan dua variabel itu disebut bidang ya kan, kita tahu.
Dan bidang persamaan dalam n variabel nyebutnya hyperplane, bidang hyper. Ya, untuk mudahnya keduanya itu kadang-kadang tetap aja dibilang plane, bidang, tanpa kita tahu dia berapa banyak variabelnya. Kemudian persamaan kendala pertidaksamaan dari n variabel itu disebut half space. Jadi ruang setengah gitu ya. Bukan hyperplane. Jadi kendala pertidaksamaan itu adalah half space. Tetapi kendala pertidaksamaan bisa selalu dikonvert menjadi persamaan kalau kita nambahkan select, ya kan? Bidang cutting atau cutting plane adalah sering digunakan untuk persamaan ataupun pertidaksamaan bentuk kendalanya. Yang mampu memotong bagian yang pecahan dari daerah layak LP kita tanpa mengikutkan sebarang solusi visible integer. Jadi yang cuma di-cut itu yang fraksional, sama seperti branch and bound. Jadi yang pecahannya saja. Dalam pendekatan cutting plane, satu atau lebih cutting plane ditambahkan ke tabel simplex LP terkini yang udah optimal. Ya, ditambahkan ke situ. Yang akan mengubah menjadi bentuk LP optimal baru. Proses ini diulangi sampai semua syarat integernya terpenuhi, gitu. Jadi kita berbicara di tabel simplex. Jadi kamu harus ingat kembali tabel simplex cara menyelesaikannya. Gitu. Sama aja sih di branch and bound juga pakai tabel simplex gitu ya. Dalam teks ini koleksi atau kumpulan semua cutting plane, metode cutting plane itu disebut pendekatan cutting plane. Atau lebih tepatnya kita katakan pendekatan cutting plane dual. Sebenarnya seperti itu kumpulannya ya. Karena penggunaan dual simplex. Kenapa dikatakan dual? Karena kita pakai dual simplex. Gitu ya. Jadi setelah optimal kita tambahkan cutting plane, kita selesaikan yang nilai negatifnya kita ubah untuk supaya bisa diselesaikan sehingga menjadi namanya dual simplex, simplex dual untuk reoptimasi LP ya. Oke. Berikutnya pendekatan cutting plane dual. Beragam metode cutting plane sudah dikembangkan di tahun 50 sampai 60. Artinya banyak, pasti riset tahun-tahun itu. Tapi metode cutting plane ini selalunya dibahas. Jadi jangan sampai kamu kalaupun nanti risetnya di bidang integer programming atau sejenisnya, jangan sampai mengambil topik-topik yang lama itu yang tahun 50 sampai tahun 60-an banyak gitu ya. Di antaranya metode cutting plane yang paling sering dipakai itu adalah kelas dari pendekatan cutting plane dual, yakni fraksional, pecahan, dan mix. Jadi yang gabungan, yang campuran dan juga yang pecahan seluruhnya. Yang dikembangkan oleh Gomori, makanya sering disebut dengan Gomori cutting plane. Di sini diutilize sebagai solver yang berdiri sendiri. Pertama, caranya pasti selesaikan dulu pemrograman integer sebagaimana dia program linier. Artinya apa? Kita drop atau kita buang syarat integernya, kita selesaikan sebagai masalah linear programming. Begitu kan kalau cara menyelesaikan masalah integer programming. Sama seperti dengan branch and bound. Cara menyelesaikan sebelum kita branching dan bounding, kita harus selesaikan dulu sebagai masalah program linear. Artinya apa? Kita drop, kita buang syarat integernya. Kita selesaikan. Kita mau lihat yang mana yang tidak integer, yang mana yang nilainya real gitu ya. Kalau tidak visible atau invisible ya pasti masalah program linearnya, program integernya juga invisible, artinya nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau ada nilai optimalnya, LP-nya, linear programmingnya, yang memenuhi seluruh syarat integer, jadi pada saat kita menyelesaikan program linear tadi, jadi kan integer programming yang di drop syarat integernya akan menjadi masalah LP. Nah, kalau LP-nya ternyata dicari solusinya semuanya sudah integer, stop juga. Artinya IP-nya juga pasti selesai. Itulah nilainya. Tapi kalau ternyata ada yang integer, ada yang real, kita harus lanjut ke langkah 2. Yaitu apa? Memilih baris yang dianggap sebagai baris yang generating, ya, atau baris sumbernya. Dari
tabel simplex optimal LP. Yang terakhir berarti terakhir sekali karena optimal. Kemudian step 3-nya derive bentuk kendala cut-nya dari baris sumber dan perluas ke tabel terkininya yang menghasilkan solusi invisible primal. Jadi pasti solusinya invisible. Jadi kita lihat nanti karena ada nilai negatifnya. Kemudian kita apply, kita gunakan metode simplex dual untuk mengoptimasi ulang program linear yang diperluas tadi. Kalau optimal LP barunya memenuhi syarat integer, berarti originalnya juga terselesaikan. Kalau tidak, ulangi lagi langkah 2, buat lagi generating row-nya. Terus sampai semua syarat itu terpenuhi. Kalau ternyata dia bolak-balik nilai variabelnya yang akan di integerkan, berarti tidak unbounded gitu. Tidak ada solusinya juga. Beda beragam metode dari cutting plane itu diantaranya adalah bagaimana kendala cut-nya dibentuk. Syarat utamanya adalah kendala cut yang dibentuk haruslah valid. Artinya penambahannya akan menghasilkan pemotongan titik optimal LP terkini, tapi bukan mengeliminasi. Jadi kita tidak mengeliminasi, tapi kita memotong solusi visible integernya. Dengan kata lain, setiap cut yang valid memiliki dua sifat. Bahwa solusi optimal terkini dari masalah relaksasi LP akan melanggar kendala cut. Dan sebarang titik yang berhubungan dengan IP, masalah IP atau MIP, mixed integernya akan memenuhi kendala cut. Jadi cut itu punya dua sifat seperti itu. Dia pasti melanggar, dia dikatakan valid. Gitu. Kalau dan satunya lagi sebarang titik akan memenuhi cut constraint. Kelas dari metode cutting plane dual mulai dengan solusi LP optimal dan memerlukan aplikasi dari sebarisan dual simplex, step dual simplex untuk mengoptimasi ulang barisan LP, masalah LP baru. Setiap penambahan 1 atau 2 kendala ke tabel simplex terkini, meskipun kadang-kadang beberapa cut itu bisa di drop. Bisa kita buang aja. Ada kelas lain dari metode cutting plane dinamakan cutting plane primal. Pendekatan ini dimulai dengan tabel simplex yang primal dan diciptakan sebarisan tabel simplex primalnya, di mana cut bisa dibentuk. Sebagai hasilnya, semua tabel simplex yang berturut-turut itu akan tetap visible primal dan invisibility dual. Metode simplex primal diaplikasikan sepanjang proses sampai solusi primal dan dualnya visible, di mana solusi optimal ditemukan sampai kita menemukan solusi optimalnya. Di sini nggak dijelaskan secara detail. Nanti bisa refer ke 11.5 bahasannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang fraksional. Tadi kan ada dua dibilang. Metode cutting plane itu ada yang fraksional, ada yang pecahan, satu yang mix, campuran. Artinya ada yang memang nilainya bernilai real, ada yang harus integer. Kalau fraksional di sini adalah yang mampu menyelesaikan masalah pure integer. Jadi syaratnya semuanya integer. Ya. Metode ini memerlukan bahwa masalah IP awal itu harus memuat semua koefisien integer. Sehingga semua slack termasuk yang ditambahkan setelah kita pakai cut itu bisa menjamin juga integernya non negatif. Catatan bahwa asumsi integer dari masalah IP awal tidak membatasi aplikasi masalah karena sebarang koefisien yang memuat bilangan rasional akan selalu bisa dibuat integer dengan mengalihkan dengan bilangan yang tepat. Itu pasti bisa kita buat rasional itu bisa kita buat integer juga gitu. Metode cutting plane fraksional dimulai dengan tabel simplex optimal. Selalu kita bergeraknya dari tabel simplex optimal. Artinya apa? Dalam menyelesaikan masalah pemrograman integer ini kita selalu merileks menjadi masalah LP gitu ya.
Kita selesaikan dengan mengabaikan batasan-batasan integernya. Jadi relaksasinya seperti ini gitu ya. Kita misalnya bentuknya seperti ini. Ada Z, ada DK, YK ini. Ini kita pecahkan atas variabel dasar dengan variabel non dasarnya kalau dalam simplex. Ya, ini BI. Ini menjadi sama dengan 0 setelah kita lakukan apa? Penambahan select kita jadikan sama dengan. Bisa juga ataupun memang bentuk kendalanya sama dengan. Catatan, solusi optimal LP terkini adalah YBI sama dengan BI bar. YK-nya sama dengan 0. Itu solusi optimalnya. Di mana beberapa BI bar itu diasumsikan non-integer. Kondisi keoptimalan memerlukan bahwa DK barnya harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua K. Untuk menentukan solusi integer, kita secara sebarang pilih baris dengan BI yang non-integer. Jadi yang sisi kanannya, artinya sisi kanan kendala nanti kan berubah. Disitulah kita lihat yang mana kalau di tabel simplex akhir. Kita cari yang mana integer, yang mana tuh secara sebarang boleh kita pakai yang mana gitu. Baris yang terpilih, kita katakan R. Baris ke R adalah baris sumber atau generating row, baris generate-nya. Di mana cut fraksionalnya akan kita bentuk. Jadi misalnya kita buat yang ini, yang ke R, YBR, pro sigma ini. Nah, kita bisa rewrite, tulis ulang bagian fraksional dan bagian integernya. Ini lihat kan? Ini kan bentuk floor ya, fungsi floor, fungsi bilangan bulat terkecil. Terbesar. Jadi bilangan bulat terbesarnya ya dikurangi, jadi nilainya dikurang bilangan terbesar, jadi dikurangi integernya. Ini kan integer partnya ya, ini integernya ini. Nih. Ya, jadi ini yang non ya dikurangi gitu, ditambah ini yang bagian integernya ini sisanya. Jadi misalnya 3,5 ya berarti 3-nya dengan 0,5-nya gitu loh. Ini 0,5-nya dan ini 3-nya gitu. Ditambah bilangan selisih ini ditambahkan dengan bulatnya gitu. Nah, berarti kan itu 2,5 ditambah 3 gitu misalnya seperti itu. Kemudian jadi yang ini dapat 0,5-nya, yang ini 3, jadi hasilnya tetap 3,5. Jadi ini dipisahkan. Ini bagian apa namanya fraksionalnya dan ini bagian integernya. Nah, jadi seperti ini kalau kita kumpulkan BR bulat tambah BR-nya kiri dengan kanan. Di kiri dengan kanan kita buat tambahkan. Kita bentuk ini. Ya. Di mana ini menunjukkan bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan A. Jadi ini contohnya jadi 5,8 ini kan. Jadi kalau kita pecahkan seperti ini kan artinya 3,5 itu 3,5 dikurang bulatnya 3 ditambah 3 gitu kan. Tetap 3,5 kan gitu. Jadi kita pecahkan atas fraksional dan integernya gitu. Bagian fraksional akan selalu lebih dari sama dengan 0 ya pasti gitu ya fraksionalnya. Kemudian untuk mudahnya kita misalkan nih ini FRK. Jadi kita buat seperti ini untuk memudahkan baca ini. FRA jadi GRK ini dan ini FR0 ya. Sisi kanan dan ini sisi kirinya. Adalah bagian fraksional dari koefisien tabel dari sisi kiri dari baris R gitu ya, ini fraksionalnya R0. Kemudian rearranging, diatur ulang. Kita punya ini, kita misalnya YBR, yang ini tadi GRK, kita atur ulang aja ini bentuknya ini kan bisa kita keluarkan bentuknya. Sigma-sigmanya kita keluarkan jadi sigma GRA min GRA ini tambah ini. Ya. GRKYK, ya ini sigma yang ini dikurang BR, BR bar yang ini dikurangi. Nah, ini tadi sudah kita ini kan adalah FR0 dan yang ini adalah ini sendiri adalah FRK gitu ya, nih sigma FRK. Jadi sigmanya tetap gitu ya. Nah, kita pindah ulang, pindahkan sini. Jadi sekarang dalam order untuk YB, nah, dan YK adalah integer, kedua sisi kiri dan sisi kanan dari 11,2 haruslah integer.
menurut definisi kongruensi dia integer kalau 0 mod 1. Artinya kalau dibagi sisanya 0 untuk modulo 1. Jadi artinya ini harus 0 modulo 0. Tapi karena FR0 nih min sigma ini adalah kurang dari yang ini adalah kurang dari FR0 dan pasti kurang dari 1, maka syarat perlu untuk integer adalah menjadi ini. Harus kurang dari sama dengan 0 atau sama dengan ini. Nah, ini namanya Gomori fractional cut atau cut pecahan Gomori, atau kita balik ini kita jadikan negatif Gomori fractional cut ya ditambah S gitu ya. Bila di mana S lebih dari sama dengan 0 adalah variabel select Gomori ya kan kalau kita penambahan ini yang berhubungan dengan cut fraksional. Catatan bahwa semua FRK dan FR0 haruslah fraksional yang non negatif. Jadi 0 dan positif. Ya ini nah antara ini. Sampai 1. Ya, paling tinggi ya 1. Kalau sudah 1 ya diambil yang pecahannya. Jadi kalau misalnya 2,5 ya setengahnya ya pecahannya. Duanya enggak integernya. Oke, misalnya kita diminta menyelesaikan masalah IP 11.1 nih soalnya yang ini. Ini yang kurang dari 5, kurang dari 19, kurang dari 9 itu ya. Bentar ya. Oke, berikutnya untuk menyelesaikan LP relaksasinya kita lihat di tabel 11.1 nih, ini hasil akhirnya nih. Nih, cari dari mana? Cari ya ini, walaupun tidak dikumpul tugasnya kamu harus tahu nih gimana dapat ini. Ya, suatu waktu bisa ibu suruh selesaikan. Cari sendiri, harus tahu, harus ingat masih muda ini. Tinggal tambahin select semua. Solusi non integernya dapat nih 39,7 untuk Y1, Y2-nya 8/7, Y3-nya 58/7 ya kan. Y4, Y5-nya 0 semua karena select dan Z-nya 179/7, sorry bukan koma per. Kita secara sebarang pilih Y1 sebagai barisnya, baris sumbernya. Boleh sama aja. Kalau ini, nah ini kan kalau disederhanakan kan jadi apa nih? 7 kali 7. 6, 7 kali 5, 35 ya. 7 kali 5 berarti 5, 35, 4/7 ya. Ya enggak? Itu 3/7, 5. 4/7 ya. Ini 4/7. Yang Y2-nya 1/7. Yang Y3-nya berapa? 7 kali 9. 3, 7 kali 8, 56. 2/7 itu ya. Jadi kalau kita ambil generate following cut, jadi kita ambil yang kita pilih yang di select yang Y1-nya gitu sebagai baris sumber. Jadi Y1-nya sebagai sumber nih ini. Angkanya kan 3/7 dengan 2/7. 3/7 Y4 ditambah 2/7 Y5 lebih dari sama dengan 4/7. Dari mana 4/7? 39/7 dalam 4/7 nih. Ambil yang non integernya aja. Nih. Atau kita negatifkan tadi syaratnya tambah S1 karena ini kan lebih dari. Kita mau jadi kurang dari kan negatif ya. Kalau kita jadikan kurang dari kan min 3/7 Y4 min 2/7. Dia kan selalu bentuknya lebih dari ya jadinya. Y5 kurang dari sama dengan min 4/7 ini asalnya. Sehingga kalau kita jadikan sama dengan, kita tambahkan seleknya positif, tapi semuanya negatif. Harus memang seperti itu.
S1 ini adalah select variabelnya Gomori untuk membedakan dari select variabel yang biasa, yaitu ya Y4, Y5 ini tadi. Jadi dibuat notasinya berbeda. Ya, kita peroleh dari ini, kita peroleh tabel 11.2. Dengan melakukan iterasi simplex dual, S1 digantikan dengan Y4 yang menghasilkan tabel 3. Ya, repeating lagi gitu ya. Nih, jadi kita masukkan ke sini. Nih, ini kan yang negatif tadi ini 1. Kemudian kita selesaikan lah. Harus kita selesaikan aja ini langsung. Tabel 3 sehingga menjadi ini ternyata apa namanya? Masih bisa diselesaikan. Di tabel 3 itu lihat ini tabel 3 repeating lagi dan tambahkan lagi cut lagi sampai diperoleh ke 11.6. Jadi ini sudah selesai, ini optimal. Kemudian ditambahkan lagi ini lihat nih, nambahkan lagi di sini, diambil yang ini, Y4, Y1-nya udah integer, Y4-nya sekarang yang dipilihnya. Boleh nggak Y2? Wah, boleh, Y2, Y3 pun boleh. Nanti kalau ada latihan atau kuis yang ambil soal dari ini aja, nggak masalah Ibu. Tuh, dia ngambil yang ini, 1, dia S2-nya di sini, di min 2/3, ini, min 2/3, min 2/3, dia ngambil yang, nih, 6 1/3 enggak ya? Nih, dia ngambil yang ini. Sorry, bukan yang ini. Dia ngambil Y3. Dia ngambil yang terbesar ini. Jadi cut-nya dibentuk di sini. Di Y3 ini. Nah, sehingga dia masukkan sini. Min 2/3, min 2/3. Jadi 5/3 adalah 1, 2/3 kan. Jadi min 2/3 juga. Tambah 1, kemudian ini 22, 27. Jadi 7/3 gitu. Jadi min 1/3. Ya. Kemudian diselesaikan lagi dapat yang ini. Right hand side-nya yang pecahan adalah Y2. Ditambahnya Y2. Y2 atau Y3? Dia nambah S3-nya di sini. Cut yang ketiganya. Di min setengah. Yang ini berarti ya. Nih. Ya, yang ini. Diselesaikan lagi, dapat nih semuanya. Ya kalau yang menyelesaikan ini tinggal selesaikan aja pakai operasi baris elementer supaya dapat ini. Ya, step yang ini. Nanti dicoba juga untuk beberapa pilihan. Coba beberapa pilihan. Coba sendiri nih. Keluar ke ujian aja nanti. Ya. Dia kan ngambil yang Y3. Gimana kalau kita ngambil yang Y2? Apa yang terjadi? Coba dicek ya. Kalau dia ngambil Y2, kalau dia ngambil Y4 gimana? Bisa kan macam-macam pilihannya. Nah, karena yang terjadi yang non negatif kan semua sama nih. Ini kebetulan yang ngambil Y3. Gitu kan. Tadi kan arbitrarily. Jadi ya cara sebarang aja. Oke? Tadi kalau kita lihat di tabel 6 itu semuanya sudah integer, udah peroleh kita gitu. Nih. 5. Ini 21 Z-nya. Y1, Y2, Y3-nya 522 gitu. Ya. Y1, Y2 aja, Y3 nggak ada ya. Soalnya nggak pakai Y3 ya, Y1, Y2. Iya. Ini Y3 ada. Ini Y3, oke, soalnya itu adalah kurang dari sama dengan ini. Ini adalah select-nya semua ya. Ini select-nya. Oke, solusinya sama dengan yang diperoleh di branch and bound. Jadi ada contoh 11.1 ini kan ada di contoh branch and bound sama. Pendekatan cutting plane kadang mengambil sejumlah cut yang banyak untuk mencapai solusi integer. Walaupun masalahnya kecil aja ukuran. Kayak itu tadi kan, cuma 2 variabel, 3 persamaan, tapi banyak sampai 3 cut terbentuk. Meskipun bisa ditunjukkan bahwa metode cutting plane fraksional itu menjamin konvergen pada optimal IP bisa setelah beberapa cut berhingga dibentuk. Oke.
Di sini kita pilih secara sebarang baris sumber, dan meskipun aturan alternatif bisa diaplikasikan untuk memilih baris sumber lainnya. Kan karena kita secara sebarang. Misalnya kalau kita memilih row ke R-nya dengan FR0 yang paling dekat dengan 0,5, atau pilihlah row dengan largest FR0. Nah, gitu. Jadi bisa caranya, katanya gitu ya, kalau mau mempercepat, cari yang paling dekat dengan 0,5, atau cari yang pecahannya largest FR0-nya yang paling besar barisnya. Ya, akan tetapi tidak ada bukti bahwa aturan pemilihan tertentu itu lebih baik dari aturan yang lain. Gitu. Artinya itu tadi beberapa pilihan cut kamu bisa generate sendiri dan berbeda-beda. Oke, berikutnya. Sekarang kita lihat, tadi kan kita bicara fraksional, sekarang kita bicara mix. Kalau mix, ini bentuknya seperti ini. Mix gitu ya. Jadi ada yang 0 dan integer, ada yang 0 saja. Masih bentuk dari Gomori gitu ya, bentuknya seperti ini. Awalnya prosedur solusinya mirip dengan yang fraksional. Kita bentuk cut yang valid dari tabel simplex optimal, dari masalah LP. Kemudian sebarang R yang berhubungan dengan YK, di mana variabel itu basic, dasar, tapi memiliki sisi kanan yang fraksional, gitu, yang pecahan. Bisa dipilih untuk membentuk cut. Sama seperti yang fraksional, setiap dari cut mix yang terbentuk akan melanggar visibility primal yang tadi, negatif, dan akan di-restore, akan disimpan di visibilitas primal setelah kita aplikasikan metode dual simplex. Misalkan koefisien non-zero-nya ARJ nih yang tidak 0, dan ada variabel continue. Variabel continue ini berarti yang nilainya integer. Kalau yang continue berarti yang real. Kalau yang non-zero, ini yang non-zero, yang tidak 0. Dan dipartisi menjadi 2 set, yaitu koefisien positif ARJ tadi yang positif berarti kalau yang non-zero-nya, dan yang continuous ya, dan negatif koefisiennya ada yang lebih dari, kurang dari, dan juga ini ada nih FRK ini adalah GRK min ini, dan ini adalah ini sama seperti sebelumnya tadi. Akan ditunjukkan bahwa cut gabungan atau cut campuran itu yang dibuat oleh Gomori bisa diderive ini di section 11.5, yaitu ini bentuknya ARJXJ ditambah FR0 minus F0 ini sebenarnya lengkapnya memang di 11.5. Jadi dibentuk dipisah seperti ini. Nih. Ya. Kita gunakan masalah numerik berikut ini untuk menunjukkan bagaimana membentuk cut integer mix. Prosedur terakhirnya nanti mirip dengan contoh 11.3, kecuali bahwa baris yang berhubungan dengan variabel continue-nya digunakan sebagai baris sumber untuk membentuk cut. Ini ada contoh sederhana aja. Ini misalnya itu ya, ada masalah ini. Nah, kemudian kita selesaikan LP relaksasi, kita dapat ini. Selesaikan ini ya. Selesaikan sendiri ini, selesaikan tabel simplexnya. Ya. Nah, dapatnya ini nih, row-nya ini nih. S1-nya penambahannya di sini. Ya. Di sini semuanya memiliki koefisien positif. Jadi dia tetap buat S1 ya. Untuk variabel ininya, untuk slack-nya. Dan tidak ada koefisien negatif untuk variabel continue hitung. FR0-nya 7/9. FR0 tadi apa rumusnya? Lihat. Ini. FR0, FRK kan ini. Sama FR0 berarti sisi kanan. FRK berarti yang G-nya. Nih, yang ini. Ambil nilai bulatnya. Berarti FR0-nya mana? Ini 7/9 ya, bagian pecahan. FR1-nya FR0 yang ini ya, sorry. Kalau ini berapa kalau kita sederhanakan? 9 kali 5, salah, 4, 36. Kalau 5, 45, kelebihan 4 ya, 36.
6/9 atau 7? Kalau sederhana. 7. Atau 7. Ya. Nih, makanya ini sisi kanan kalau FR0 kan. FR1-nya 0, ini enggak ada ininya. FR2 8/9. Kenapa 8/9? Kenapa sepertiga? Ini ya, Y2 ya. Oh, yang syarat harus integer ya, sorry. Syarat harus integer ini, Y1, Y2 aja. 0 ya. Kenapa 0? Karena sudah integer. Y2-nya sepertiga. Ya, gitu. Dan kita peroleh mix integer cut kita berarti 7/9 X1 ditambah 8/9 X2 ini tetap. Kemudian plus 1/3 Y2 yang ini hilang, nggak lagi, ditambah 1/9 X. Sama lebih dari 7/9. Tuh. Continue ini nanti ditambahkan ke tabel simplex. Seperti itu terusnya. Ya, itu contohnya. Jadi kalau untuk mix kita cari FR0, FR1 dan FR2-nya. Itu ya. Kenapa sampai FR2 ini? Karena ada R2 nih. Karena ada R2. Yang integer kan sampai 2. Kalau banyak ya dicari semua FR3, FR4. Berapa kali yang harus syarat integernya. Dan ini nilai ininya. Kayaknya sudah sampai sini aja deh materi kita. Dikit-dikit aja, satu sub aja kalau ibu nggak usah banyak. Nih, referensi kita dari buku itu ya. Nanti dibaca sendiri. Pertemuan pertama ini dikit aja dulu. Nanti minggu depan baru 2 sub. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, yang ibu bilang tadi dicoba sendiri. Kalau ibu keluarkan di ujian itu yang bisa menyelesaikannya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ibu nggak perlu screenshot ya, sudah hafal semuanya orang-orangnya. Oh, ini Rizka ini orangnya. Kok nggak pernah lihat ibu? Sampai mucek-mucek mata bangun tidur apa Rizka ini. Wano dia ini juga kok kayak pernah lihat tapi tidak pernah. Kalau Indri udah hafal ibu, Indri Akmal Agung ini udah bangkotan sudah semua hafal ibu. Indri kan kemarin. Wano dia ini kan rasanya imastik juga dulu ya. Ini ya Wano dia imastik ya. Oh enggak ya, makanya enggak. BPH, Bu. Oh pantesan enggak terkenal ya ibu nggak tahu. Nggak apa-apa. Rizka ini sering Rizka sama Wano dia ini namanya selalu ada setiap kuliah ibu ini. Jadi tapi mukanya ibu nggak hafal gitu, jadi tahu. Oke, kita cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Beberapa latihan tolong yang tadi ibu bilang tolong dicoba-coba sendiri ya. Minggu depan kita masuk langsung 2 subbab. Kok lupa ibu ada 2 subbabnya. Satunya grup teoritik yang ibu ingat ya. Jadi 2 subbab biar selesai bab ke-11 kita. Oke. Ibu cukupkan. Beberapa latihan yang ada di buku itu pun baca-baca aja sendiri. Ibu tidak akan memberikan tugas. Tugas kamu cuma mengejarkan pop quiz setiap minggunya itu aja. Dan kuis dengan UAS. Itu aja. Kalaupun, Nanya, ini kan ada yang sambilan ngambil invent juga, Bu. Invent juga ada pop quiz gak, Bu? Iya, pasti ada. Nanti itu, ibu bedakan jamnya, ibu bedakan, tenang aja. Ibu bedakan, ya, ibu ingatkan aja ibu bedakan 30 menit. Nanti IP jam 8 sampai 8.10, invent berarti 8.30 sampai 8.40, oke? Baik, terima kasih, Bu. Oke. Nanti ibu informasikan juga di kelas invent siang ya. Oke, ibu cukupkan kuliah pada pagi menjelang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.